Oke, shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Shalom. Ya, kembali lagi di program Tanya Jawab kita. Kita sudah lebih 2 bulan. Ya. Kurang lebih ya 2 bulan tidak tanya jawab. Ya. Seperti itu ya Pak. Mungkin ada kesibukan. Kira-kira kesibukan Pak? Lebih kurang seperti itu. Ya, lebih kurang seperti itu. Nah, teman-teman, ya. Hari ini tema kita adalah cinta dan kesetiaan. Love and loyalty. Oke. Nah, Pak, apa kabarnya? Puji Tuhan, luar biasa, baik. Biasa, ya. Iya. Walaupun corona katanya makin parah, tapi dalam Tuhan kita tetap sehat-sehat saja. Amin, Oke? amin, amin. Nah, Pak, ada pertanyaan ini. Oke. Kira-kira beberapa pertanyaan. Nah, langsung saja ya kita tanya. Nih, Pak. Pertanyaan pertama. Ya. Bagaimana sikap pria maupun wanita ketika di saat tertentu menerima keadaan orang terkasihnya kehilangan akan anggota tubuhnya, misalnya cacat seperti Oke. itu, karena sesuatu hal yang mungkin kecelakaan dan lain sebagainya. Bagaimana sikapnya pria atau wanita ini? Iya. Jadi segala sesuatunya, apalagi dalam hubungan berumah tangga ya, pastinya semua itu harus didasari oleh yang namanya cinta kasih. Nah, apalagi kalau misalnya berumah tangga, saya percaya di setiap gereja dimanapun juga pasti akan ada ikrar pernikahan. Ya, yang pasti salah satu janjinya adalah bersedia untuk mendampingi dalam keadaan susah atau senang, sehat atau sakit, miskin atau kaya, sampai maut yang memisahkan. Nah, artinya di sana, kalau seandainya dalam perjalanan rumah tangga itu terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, seperti pertanyaan tadi, terjadi kecacatan tubuh begitu. Nah, itu tidak menjadi alasan bagi salah satu pasangan untuk meninggalkan atau berkurang cinta kasihnya. Dia harus bisa tetap setia mendampingi, tetap setia seperti yang diikrarkannya pada saat dia berumah tangga. Bukankah kita ketika menikah itu adalah membeli secara satu paket keseluruhan? Satu paket. Iya, satu paket. Semua kejelekannya, semua kekurangannya, bahkan yang sudah ada maupun yang mungkin belum ada. Nah, seperti misalnya terjadilah kemalangan di dalam perjalanan rumah tangga, ya itu harus dijalani, itu harus diterima, menjadi bagian di mana akan teruji kesetiaan kita di dalam kasih kita terhadap pasangan dan di dalam kasih kita kepada Tuhan dengan menjalani ikrar yang sudah diucapkan di hadapan hamba Tuhan dan di hadapan Tuhan sendiri. Jadi seperti itu, tetap harus diterima, tetap harus dikasihi dengan sangat baik, bahkan mungkin harus lebih kita kasihi. Walaupun berat menjalaninya, tetapi itu adalah harga yang harus dibayar dalam sebuah kesetiaan. Kesetiaan. Yes. Oke, jadi apapun keadaan pasangan kita harus bisa terima karena itu janji kita di hadapan Tuhan. Ya, betul sekali. Oke, Pak, kita lanjut ke pertanyaan kedua. Bagaimana akan sikap pria maupun wanita tumbuh dan berkembang dalam keadaan finansial yang terbatas dalam keluarga? Hampir sama seperti tadi. Dalam keadaan susah ataupun senang, miskin ataupun kaya. Nah, begini loh. Kesetiaan itu adalah satu pilihan. Ya, jadi itu bukan sesuatu yang spontanitas terjadi begitu saja. Itu merupakan suatu pilihan dari setiap manusia. Memilih untuk setia. Nah, di dalam perjalanan, baik di dalam suatu hubungan, rumah tangga, apapun itu, kalau kita memilih kesetiaan, artinya itu tidak akan tergantung oleh situasi dan kondisi apapun. Setia itu artinya konstan menjalani, mau berkeras untuk berjalan, tidak mau terpisahkan oleh satu hubungan tersebut. Jadi boro-boro dengan yang namanya kemiskinan ataupun kejatuhan dalam masalah harta, malah kematian saja dia bisa tetap bertahan untuk
tetap setia dan tidak bisa mengalihkan hatinya kepada yang lain. Jadi itu sebenarnya esensi daripada yang namanya kesetiaan. Tapi ingat, kesetiaan itu didasari oleh yang namanya kasih, cinta kasih, love gitu loh. Nah, ketika kita mengasihi, maka paketnya adalah kesetiaan. Sama seperti kalau misalnya kita bicara, misalnya saya sampaikan kepada audiens malam ini, kalau saya sampaikan satu kata ini, apa yang terlintas dalam pikiran Anda? Misalnya, saya sampaikan kata gajah. Pasti hampir semua akan respon pikirannya besar. Kan begitu? Nah, jadi kalau kita bicara soal saya sampaikan kasih, maka harus yang muncul itu adalah kesetiaan. Wujud dari kasih itu tampakannya adalah kesetiaan atau menjadi orang yang setia. Jadi seperti itu. Jadi sama seperti tadi kecacatan tubuh, dalam keadaan kondisi tubuh yang tidak baik, kemudian di dalam keadaan finansial yang akhirnya dulu hebat lalu kemudian jatuh, tidak bisa. Kalau orang setia dia tidak akan terpengaruh oleh situasi dan kondisi apapun yang terjadi pada pasangannya. Karena dia mengasihi itu bukan karena harta, bukan karena fisik, tetapi mengasihi karena memang dia mengasihi pasangannya tersebut dengan kasih yang daripada Tuhan. Jadi seperti itu, tidak akan terpengaruh oleh apapun. Dia akan tetap konstan saja. Bagaimana dia menghormati suaminya pada saat suaminya ada, begitupun pada saat suaminya tak ada. Dia menghormati suaminya pada saat sehat, ya begitu juga pada saat mungkin suaminya dalam keadaan sakit. Jadi tidak ada yang berubah. Itu yang disebut dengan kesetiaan. Walau sebaliknya juga seperti itu. Iya, sebaliknya juga seperti itu. Ya, begitu juga dengan laki-laki begitu. Tapi ada yang muncul seperti ini pertanyaan. Ya. Nih, biasanya orang Batak nih, ya kan? Orang Batak. Nah, suaminya meninggal. Betul. Nah, ini si perempuan adalah yang dikasih Tuhan, pasangan yang baru. Tapi keluarga mengatakan bahwa si wanita ini tidak setia. Itu bagaimana, Pak? Nah, kalau dalam konsep seperti itu, ini seperti ini ya. Firman Tuhan tidak melarang hal seperti itu. Apabila dipisahkan oleh kematian, lalu kemudian dalam pandangan dia, di dalam pergumulannya, dia memang membutuhkan pasangan yang baru, ya kembali lagi itu masalah pilihannya. Ya, yang terbaik buat dia. Ya, yang penting pilihan itu tidak menyalah daripada kebenaran firman Tuhan. Kalau perkataan orang, apa sih yang nggak bisa dibilang orang? Ya toh, apapun yang kita buat, orang bebas berkata apa saja. Baik pun kita buat, belum tentu respon orang bisa baik. Tetapi satu hal yang jadi pegangan kita, jangan melanggar kebenaran firman Tuhan. Kalau memang menurutmu kamu akan semakin bertumbuh dengan adanya pasangan, setelah kamu dipisahkan oleh kematian, ya silahkan saja. Nah, kalau misalnya menurutmu kamu akan bisa lebih lagi merasakan cinta kasih Tuhan dengan adanya pasangan yang baru setelah pasangan yang lama sudah tiada, ya tidak ada yang salah dengan itu, gitu loh. Kalau mengenai pandangan orang atau apa yang jadi kata orang, sekali lagi saya katakan, kita nggak bisa mencegah orang untuk berkata apapun dan menilai apapun tentang kita. Yang penting kita tahu yang kita lakukan tidak menyalah daripada kebenaran firman Tuhan. Berarti bukan itu barometer. Oh iya, ya itu lain cerita. Dengan itu tidak ada urusan tentang masalah kesetiaan, begitu loh. Oke Pak, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Nah, apa kaitan antara cinta dan kesetiaan dalam agama Kristen? Apa kaitan cinta dan kesetiaan? Nah, ini baik sekali, pertanyaan yang baik sekali. Jadi Tuhan kita itu adalah perlambang kasih. Jadi kalau Alkitab kita itu boleh disimpulkan dalam satu kata, maka Alkitab kita itu hanya terdiri dari satu kata, yaitu kasih. Dan kemudian Tuhan yang mengasihi manusia, mengasihi seisi dunia ini, bukan hanya Tuhan yang beretorika, bukan hanya Tuhan yang sekedar memandangkan aku mengasihi, tidak. Dia wujudkan di dalam tindakan-tindakan, yaitu menjadi Tuhan yang setia terhadap umat manusia. Nah, jadi
kaitannya itu memang tidak bisa dipisahkan. Kasih Tuhan itu tidak hanya sekedar kata-kata, tetapi dia membuktikan dari kesetiaannya kepada umat manusia. Sampai dia rela mengorbankan kehidupannya menjadi manusia, menebus kita manusia yang berdosa. Tidak ada karena kebaikan kita. Tidak ada yang spesial dari kita. Tuhan tanpa kita tidak akan ada persoalan. Tetapi kita tanpa dia, maka akan terjadi bencana. Nah, masalahnya Tuhan kita mewujudkan hal itu. Dia menunjukkan bahwasanya kalau kamu mencintai, kalau saya mengasihi, maka saya wujudkan dengan kesetiaan. Bangsa Israel disertai Tuhan dengan setia. Umatnya disertai Tuhan dengan setia. Ya, ketika perjalanan bangsa Israel keluar dari Mesir menuju tanah Kanaan, itu perlambang-perlambang kesetiaan Allah begitu nyata di sana. Bagaimana penyertaan Tuhan di pagi hari dengan tiang awan, dan kemudian penyertaan Tuhan di malam hari dalam perjalanan mereka dengan tiang api. Artinya Tuhan itu setia mengiring mereka. Tuhan panggil mereka keluar dari Mesir menuju Kanaan. Tuhan tidak biarkan mereka berjalan begitu saja. Tuhan dengan setia menyertainya. Jadi kasih dan kesetiaan bagi kita orang percaya, firman Tuhan yang kita menjadi pedoman dalam hidup kita, sungguh-sungguh menjelaskan kepada kita bahwasanya wujud daripada kasih itu adalah kesetiaan. Itu sebabnya orang Kristen itu diajarkan dan ditanamkan dengan benar-benar yang menjadi patokan dan teladan kita bukan manusia, tetapi Tuhan itu sendiri. Itu sebabnya kita harus menjadi orang atau umat yang bisa mengasihi orang dan menjadi orang-orang yang setia di dalam segala perkara. Demikian. Oke. Ya. Jadi setia dalam segala perkara. Iya. Apapun tantangannya, kita tetap harus setia. Nah, kita lanjut Pak, pertanyaan berikutnya. Nah, ini menarik nih. Ya. Apakah cemburu itu Ya. merupakan ciri dari orang yang setia? Oh, sama sekali tidak. Sama sekali tidak. Jangan terjebak kepada hal seperti itu. Karena kan ada katanya bahwa kalau sayang itu ya harus Allah kita itu Allah pecemburu. Oh ya, Seperti ya, itu. ya, ya. Apakah ada kaitannya ketika pasangan cemburu? Saya bilang ini masih pacaran ya, belum suami istri. Kalau suami istri menurut saya wajar gitu, karena sudah memiliki. Tapi kalau yang pacaran terlalu posesif gitu dengan cemburunya gitu, gimana? Ya, jadi begini, sedikit kita ini. Ketika Tuhan berkata, aku adalah Allah yang pencemburu, itu sebenarnya karena sudah dibuktikan oleh pengkhianatan-pengkhianatan yang dilakukan oleh bangsa Israel sebagai umat pilihan Tuhan. Ketika bangsa Israel keluar dari Mesir, kemudian di bawah Gunung Sinai, Tuhan itu sudah jelas sekali melalui hukum Taurat 1 sampai dengan ke-4. Dia mau katakan seperti ini, akulah Tuhan Allahmu, jangan ada Allah di hadapanku. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan. Ingat dan kuduskanlah hari Sabat 6 hari lamanya engkau bekerja. 1 sampai 4, Tuhan mau bilang, jangan ada yang lebih kau kasih selain aku. Kan seperti itu. Artinya itu menjadi suatu ketetapan gitu loh. Lalu kemudian 5 sampai dengan ke-10 itu berbicara tentang bagaimana hubungan vertikal dengan sesama manusia. Nah, tetapi gitu, di dalam perjalanannya, sedangkan menunggu saja mereka 40 hari Musa di atas Gunung Sinai, gitu, ketika Musa turun, apa yang mereka lihat? Apa yang Musa lihat? Bangsa Israel sudah membuat patung lembu emas dan mereka berdoa kepada patung yang mereka bangun itu. Itu sebabnya Tuhan, karena hal itu sudah terjadi, Tuhan bilang, aku Allah yang pencemburu, katanya. Karena apa? Sudah terbukti pengkhianatan yang dilakukan oleh bangsa itu kepada Tuhan yang sudah sangat setia kepadanya. Nah, berbeda dengan kasus kepribadian, pribadi orang yang pencemburu. Beda. Ya, salah satu indikator kita mengasihi seseorang adalah dengan kita peduli. Dan salah satu bentuk kepedulian terkadang kita cemburu. Tetapi kalau pada akhirnya kita terjatuh kepada sifat posesif yang selalu akhirnya mulai mencurigai apapun. Nah, ini kan menimbulkan ketidaknyamanan. Sekarang apapun
yang tidak membawa damai sejahtera itu bukan berasal dari Tuhan. Kalau karena sifat cemburumu yang tidak percaya pada pasanganmu, tidak percaya kepada teman dekatmu saat ini, itu kan membuat tidak damai. Bukan saja dirimu, tetapi juga pasanganmu. Ya. Risih bagi pasangan itu. Dan kemudian kamu selalu dipenuhi dengan kekhawatiran dan asumsi-asumsi. Itu bukan dari Tuhan. Kalau sudah itu yang menguasai, saya percaya itu bukan sesuatu yang baik. Nah, Tuhan pun pasti tidak menginginkan hal itu, gitu loh. Bukankah kasih itu juga adalah kita memberikan rasa percaya juga. Hati-hati, hati-hati. Ya, jangan terjebak kepada persoalan. Sekarang begini, orang yang banyak cemburu itu sebenarnya yang bermasalah bukan pasangannya, tapi ada yang salah dengan dirinya. Ya, beberapa pakar psikolog itu menyimpulkan orang yang terlalu posesif itu sebenarnya justru dia mengalami trauma-trauma masa lalu. Barangkali pernah orang tua yang rumah tangganya berkhianat satu dengan yang lain, dia lihat mungkin family dan apa, dan itu akhirnya meracuni kehidupannya, dan akhirnya ini yang dia bawa di dalam kehidupannya ketika dia berhubungan. Nah, intinya kalau pada akhirnya sikap cemburumu itu sudah membuat racun ketidakdamaian dalam satu hubungan, itu sesuatu yang salah. Itu sesuatu yang tidak benar. Jadi bagi yang berumah tangga juga begitu. Tidak perlu sedikit-sedikit suamimu dicurigai. Atau bagi yang laki-laki juga ada. Saya ketemu orang yang seperti itu. Separah itu kan? Oh iya. Jadi dia selalu takut, dia selalu cemburu dengan istrinya, dia selalu terlalu posesif terhadap istrinya. Dan Anda tahu, ujung-ujungnya yang saya dapat kabar sekarang, ternyata yang selingkuh itu dirinya sendiri gitu. Nah, jadi kadang-kadang ya itu tadi, posesif itu bisa juga menjadi satu kamuflase, dan kemudian posesif itu atau rasa cemburu yang berlebihan itu juga intinya sekali lagi yang tidak bawa damai sejahtera bukan berasal dari Tuhan. Kalau sikap cemburumu sudah terlalu berlebihan, sikap curigamu sudah terlalu berlebihan, yang membuat engkau tidak damai, yang membuat pasanganmu juga tidak damai, dan yang membuat hubungan kalian akhirnya selalu ribut karena itu bukan dari Tuhan. Belajarlah untuk percaya, belajarlah untuk mengandalkan Tuhan. Kita nggak bisa jadi kamera CCTV yang setiap saat akan mengamati pasangan kita. Kalau dia mau melakukan yang jahat, kapanpun dia bisa lakukan itu. Karena itu ya pasrah kepada Tuhan, percayakan pasanganmu pada Tuhan, doakan dia supaya dia bisa menjadi orang yang tetap berjalan di jalan yang benar. Demikian. Berarti cemburu itu bukan lambang kesetiaan. Oh ya, tidak. Itu tidak. Kadang kan ada orang seperti itu pasangan. Ya karena aku sayang. Karena aku sayang, ya. Makanya aku cemburu. Kalau aku nggak sayang, aku nggak akan cemburu kan seperti itu. Kalau udah berlebihan itu menurut saya, kalau udah sampai pertengkaran hanya gara-gara masalah itu, come on. Saya percaya itu bukan sesuatu dari Tuhan. Kadang ada juga, Pak, kan pengalaman pribadi. Iya. Istri kawan pun dicemburuin seperti itu. Itu yang sangat menurut saya itu sangat parah. Gitu. Iya, jadi saya ya kalau menurut saya itu yang ada yang salah bukan di pasangannya, tapi mungkin di kepribadian orang yang terlalu pencemburu itu. Ya, jadi banyak faktor lah ya. Bisa juga kamuflase, bisa juga sesuatu yang salah di masa lalunya yang mengakibatkan dia seperti itu. Banyak faktor yang membuat itu, dan itu sesuatu yang harus dibereskan. Itu sesuatu yang tidak baik untuk dipertahankan. Kan sesimpel ini, apalagi kalau masih pacaran gitu loh. Ya. Kalau melulunya kamu cemburu, melulunya kamu akhirnya ribut-ribut, buat apa? Ya putuskan aja, cari aja orang yang benar-benar gitu loh. Yang kamu yakin benar-benar dia memang itu. Ya, ngapain gitu loh. Diperpanjang hubungan yang seperti itu. Saya rasa demikian untuk itu. Ya, jadi ingat, kecemburuan itu bukan lambang kita sayang. Iya. Tidak ada itu ya. Jadi kalau ada pasangan Anda mungkin bilang, ya aku cemburu karena sayang. No, apalagi yang berlebihan. Iya, betul.
Nah, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya, Pak. Nah, ini Pak, ini menarik ini. Ya. Bagaimana kita bersikap ketika sahabat kita mengambil pasangan kita, Pak? Saya ingat apa ya, lagu Padi dulu ya. Lagu Padi ya? Iya. Oh, sobat, maafkan. Kira-kira seperti itu. Maksudnya seperti itu ya? Ya. Pengkhianatan lah Ya. sama teman, teman ya. Ya, kalau berdasarkan firman Tuhan, dan kita harus berdasarkan firman Tuhan, mengampunilah itu tetap. Yes. Ya. Dan kemudian ada pelajaran yang harus diambil sebagai anak Tuhan. Tidak ada sesuatu yang tidak baik yang tidak bisa kita petik pelajaran di balik itu. Setidaknya ke depannya orang yang dikhianati temannya itu, oh, lain kali kalau cari teman yang benar dong, gitu loh. Setidaknya lain kali berteman itu ya harus selektif juga, gitu loh. Nah, kemudian tetapi ada sesuatu yang harus disyukuri juga. Tuhan sedang, ini konteksnya masih pacaran ya. Iya, masih pacaran. Ini masih pacaran konteksnya ya. Ya, puji Tuhan. Anda sedang dihindarkan Tuhan dari pemilihan jodoh yang salah. Jadi segala sesuatu itu perlu disyukuri, gitu loh. Ya, daripada setelah menikah baru dihianati, lebih repot lagi, gitu loh kan. Lebih sulit sekali untuk pengampunannya, gitu loh. Apalagi dengan teman dekat, gitu. Jadi nggak apa-apa. Kita harus tetap bisa mengampuni, ya. Dan kita harus tetap mensyukuri. Semua pasti ada hikmahnya. Tuhan mau supaya kita belajar dari pengalaman-pengalaman yang terjadi di dalam kehidupan kita. Orang tersebut akan semakin berhikmat di dalam berteman ke depannya, dan kemudian dia akan menjadi orang yang lebih bersyukur karena apa? Tuhan sudah menghindarkan dia dari satu pemilihan teman hidup yang salah. Nah, itu kebaikan Tuhan juga pada akhirnya dalam hidupnya. Jadi tidak perlu harus marah, tidak perlu harus, come on. Kalau orang nggak mau sama kita dan pilih orang lain, ya sudahlah, kan gitu. Masih banyak lagi yang lain yang akan mencintai kita, yang akan mengasihi kita, dan yang berani untuk setia mencintai kita apa adanya dan selamanya. Jadi jangan khawatir, jangan takut karena itu. Sampai banyak pria-pria yang berkelahi hanya gara-gara wanita. Waduh, malu. Nah, itu Saya terlalu bodoh ya. Ya, terlalu bodoh, terlalu kecil untuk seperti itu. Justru sebagai seorang anak Tuhan, ya dong, kita harus percaya diri. Kita ini, kalau Iwan Fals bilang, aku lelaki bukan pilihan, kan begitu. Artinya kalau misalnya dia nggak mau pilih kita, ya kita bilang, you menyesal kenapa nggak pilih saya. Someday Anda akan menoleh ke belakang dan melihat ternyata dia laki-laki yang hebat. Jadi nggak usah sampai kita emosi karena itu, nggak perlu. Saya rasa demikian ya. Jadi tetaplah mengampuni orang yang mungkin menyakiti. Memang sakitlah terhianati, tapi come on, Tuhan berikan kita hati yang pasti mampu untuk mengampuni kepada sesama kita. Seperti itu. Jadi intinya dari situ ketika pasangan kita diambil sahabat kita sendiri, Iya. kita harus mengampuni. Oh iya, mengampuni. Kita ampuni dia. Oke. Jadi ingat teman-teman, ya kalau ada kisahnya seperti itu, tolong diampuni ya. Kalau bisa diajak ketawa bareng, Mas. Itu top banget. Oke. Nah, kita lanjut, Pak, ke pertanyaan berikutnya. Iya. Ini dari seorang anak muda ini. Iya. Bagaimana cara kita agar tetap setia kepada Tuhan meskipun cobaan menghampiri kita secara terus-menerus, Pak? Oke. Ya. Jadi kesetiaan itu berupa ujian. Ujian terhadap kasih kita kepada Tuhan. Nah, artinya kalau ujian, kita pasti harus yang namanya punya usaha. Gitu loh. Nggak ada ujian yang bisa tenang-tenang. Zaman dulu waktu sekolah, kalau ujian katanya mau ujian,
Udah sibuk orang bahkan sampai rendam air di baskom supaya matanya tetap melek karena ada harga yang harus dibayar. Nah, kesetiaan itu adalah ujian daripada kasih. Artinya kalau kita benar mengasihi Tuhan, kita harus mau berkorban. Mau berkorban untuk tetap memilih Tuhan ketimbang hal-hal yang lain. Godaan itu pasti besar, pasti banyak. Tapi kita akan memilih untuk enggak, saya mau menjadi orang setia. Dalam salah satu khotbah saya, menjadi orang percaya yang layak dipercaya. Orang yang setia adalah orang yang layak dipercaya oleh Tuhan. Saya ambil contoh kasus dalam peristiwa dalam kitab Daniel. Bagaimana teruna-teruna muda dari Israel, terpilihlah mereka ya untuk dipekerjakan menjadi orang-orang dari bagian dalam istana Nebukadnezar. Apa yang di sana terjadi? Mereka jauh lebih hebat daripada yang lain. Mereka jauh lebih terampil daripada teruna-teruna yang lain. Sampai satu ketika akhirnya dikeluarkanlah suatu maklumat ya. Biasa dalam pemerintahan atau lingkaran kerajaan itu ada saja orang yang pengen bawa nama supaya hebat. Diperintahkan supaya semua orang menyembah patung Nebukadnezar. Tak terkecuali siapapun di bawah kolong langit pemerintahan Babel. Tapi apa yang terjadi? Sadrak, Mesak, Abednego memilih untuk tetap setia kepada Yahweh. Dia lebih memilih untuk takut kepada Yahweh. Ada harga yang harus dibayar? Ada. Mereka ditangkap, mereka diperhadapkan kepada raja, dan hukuman bagi mereka yang menentang aturan raja adalah yaitu dibakar dalam perapian yang menyala-nyala. Raja masih memberikan kesempatan. Coba aku berikan kesempatan sekali lagi sama kamu. Sembahlah patung yang kubuat itu. Tapi mereka berkata, tidak Tuanku Raja. Kalaupun seandainya kami mati setelah dapat hukuman dari raja, itu sudah kehendak Tuhan. Tapi andai kata Tuhan pun tolong kami nantinya, kami sekali-kali tetap tidak akan menyembah apa yang patung yang Tuhan buat. Mereka dicampakkan ke api yang menyala-nyala. Apa yang terjadi? Mereka tetap hidup. Tak satu benang pun dan tak satu helai rambut pun yang terbakar dari mereka. Begitu juga peristiwa Daniel yang dijebak oleh petinggi-petinggi raja sehingga dia harus dimasukkan ke lubang singa. Apa yang terjadi? Tuhan tolong, Tuhan katupkan mulut daripada apa? Orang yang setia. Sadrak, Mesak, Abednego, Daniel, orang yang memilih untuk setia kepada Tuhan. Apakah mereka direndahkan? Tidak. Mereka dipercaya oleh Tuhan. Daniel adalah orang yang dipercaya menjadi penasehat tinggi oleh 3 raja setelah Nebukadnezar. Jadi mereka itu bukan orang-orang sembarangan. Orang yang setia pada akhirnya akan mendapatkan kepercayaan oleh Tuhan. Jadi untuk mencapai itu harus ada harga yang dibayar. Ada tantangan yang harus dihadapi. Tapi dengar ini baik, price-nya itu jelas. Tuhan akan memberikan tanggung jawab yang besar bagi mereka yang mau dan berani untuk tetap menjadi orang yang setia. Itu sebabnya dalam satu perumpamaan tentang talenta, ya, 2 orang mengembangkan talenta yang dititipkan oleh tuannya ketika tuannya keluar negeri. 5 dan yang ada 2. Yang 5 mengembangkan jadi 10, yang 2 jadi 4. Lalu kemudian apa yang dikatakan oleh tuannya ketika pulang? Baik sekali yang kau perbuat, hai hambaku yang baik dan setia. Karena apa dia lakukan? Yang dia lakukan itu adalah bukti dia mengasihi tuannya, sehingga perintah tuannya tetap dia lakukan. Itu sebabnya aku akan memberikan lebih besar dan lebih banyak lagi kepercayaan kepadamu. Jadi seperti itu, gitu loh. Nah, ada yang dipercayakan 1 talenta tadi, dia tenang-tenang saja, korupsi dia enggak,
Ya dong, karena satu dia balikkan satu. Tetapi apa yang terlihat bagi bagi Tuhan itu, yang nampak dari itu, kau hamba yang tidak setia. Kau tak tahu berterima kasih. Kau hanya menyelamatkan dirimu sendiri. Kau hanya memilih nyaman bagi dirimu sendiri. Orang yang setia menghadapi tantangan. Tapi percayalah, ketika kita setia, berkat Tuhan luar biasa dalam kehidupan kita. Jadi dilawan, godaan itu dilawan, ya, godaan itu dilawan, cobaan itu dilawan, dan kita pasti menang. Tuhan mampukan kita. Jadi Tuhan tidak akan memberi cobaan kalau kita tidak mampu. Oh iya, betul. Oke Pak, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Nah, Pak, jika dalam suatu rumah tangga suami atau istri tiba-tiba merasa menyesal memilih pasangan hidupnya, apakah itu salah satu awal bentuk dari ketidaksetiaan? Oh iya. Dan ini sebenarnya terjadi kesalahan dari awal. Dari awal? Oh iya. Loh, berarti selama pacaran ngapain aja? Kok ya nyesalnya sekarang? Makanya saya selalu bilang pada siswa-siswa saya juga, kalau pacaran buka mata lebar-lebar. Karena setelah menikah kamu harus tutup mata rapat-rapat. Apa yang sudah dipersatukan oleh Tuhan tidak boleh diceraikan oleh manusia. Itu firman Tuhan. Nah, karena itu jangan lagi ada penyesalan. Tapi banyak terjadi nih. Aduh, kalau tahu, apalagi zaman Facebook sekarang, dong. Banyak itu kasus-kasus yang terjadi CLBK. Iya. Cerita lama beli kagak. Bukan. Cinta lama bersemi kembali, iya kan? Nah, CLBK. Mantannya dulu ketemu lagi di dunia maya. Apanya dulu? Wah, akhirnya mulailah membandingkan. Iya dong? Mulai membandingkan. Wih, kalau tahu aku begini suamiku, aku bakal lebih pilih mantanku kemarin. Begitu juga yang si suami, aduh kalau tahu begini istriku, mending aku pilih pasanganku yang kemarin. Si dia itu masih tetap langsing, sedangkan bini gua dah langsung. Kan begitu. Nah, ingat ini baik. Kita membeli atau ketika kita menikah, sama seperti kita, ya kalau orang pasaran bilang, sama kayak beli anjing. Kalau beli anjing, sak kutu-kutunya pun ikut dibeli. Begitu juga kalau menikah. Ketika kita menikah, artinya semua kekurangannya, semua kelebihannya, segala sesuatu yang ada padanya, itu satu paket harus kita terima. Kalau kita mengasihi dia. Dan akhirnya karena kita dasarnya mengasihi dia, menikahlah. Nah, kalau udah benar dasarnya, nggak mungkin kita akan menoleh lagi kepada yang lain. Nggak bisa lagi kita bilang menyesal aku. Kalau tahu seperti menyesal aku. Saya mau bilang kenapa perceraian itu ditentang oleh Tuhan. Karena Tuhan sudah mempersatukan. Yang mempersatukan seseorang itu adalah Tuhan. Saya percaya, dari mana kita tahu jodoh kita? Ya. Kita akan tahu jodoh kita pada saat kita sudah diberkati oleh hamba Tuhan. Dan dia selesaikan dengan perkataan, mulai dari hari ini engkau resmi menjadi suami dan istri. Itu jodohmu. Itu jodoh kita. Lihat dia, ini yang dikasih Tuhan. Gak ada lagi yang enggak. Nah, kalau kita memilih untuk bercerai atau ada pemikiran untuk menyesal, wah, itu sama artinya kita mau bilang, Tuhan, lu salah pilih. Tuhan, lu gak bener. Emang Tuhan bisa salah? Enggak. Tuhan itu selalu tepat. Tuhan itu selalu baik. Dalam kekurangan pasangan kita, Tuhan mau kita menajamkan. Ini akan menjadi alat bagi kita untuk semakin menajamkan iman kita. Semakin membuat kita dekat kepada Tuhan.
semakin kita mengenal dan mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita. Jadi bukan malah melihat kekurangan itu, malah melihat, aduh seandainya, nggak ada kalau, nggak ada. Nah pertanyaannya, belum tentu ketika dia menikah dengan mantannya itu, keadaannya akan lebih baik. Itu kan pikiran kita, nyatanya belum tentu seperti itu. Ya, jadi begitu, nggak boleh, sama sekali nggak boleh ada pikiran yang seperti itu. Nggak boleh, dan itu merupakan suatu kesalahan. Ya. Oke, jadi bagi Anda yang sudah menikah, jangan pernah ada kata menyesal. Ya. Terimalah pasangan Anda itu seperti apa. Betul. Jadi kalau ada pendeta bilang, saya lupa namanya, Margauta Barat kemarin, Pak. Semakin Anda tidak cocok sama pasangan Anda, itulah yang paling Oh, pas. betul, ya. Oke, nah kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Apakah Pak sikap posesif termasuk kategori loyalty dalam hubungan? Sama sekali tidak. 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 Itu tadi sudah kita jawab di awal tadi ya. Enggak. Sikap posesif itu justru sesuatu yang merusak hubungan. Membuat hilangnya damai sejahtera. Membuat pertempuran dan pertengkaran. Tidak sehat malah. Enggak sehat. Yang ada artinya apa? Tidak, cinta itu atau kesetiaan itu tidak berdasar dari yang namanya apa itu ya? Tidak berdasar dari yang namanya keseriusan. Jadi akhirnya munafik saja satu dengan yang lain. Munafik satu dengan yang lainnya. Iya. Jadi seperti itu. Jadi posesif itu tidak sesuatu yang baik. Itu bukan dari Tuhan. Oke, ini ada gangguan sedikit. Ya. Karena hujan jadi mati lampu. Mati lampu. Mati listrik lebih tepat. Mati listrik, ya. Oke, gimana nih Pak kira-kira? Ya nggak apa-apa, kita lanjutkan lagi. Lanjut aja ya. Tinggal sedikit lagi mungkin ya. Ada apa pencahayaan yang baik? Iya. Nah Pak, apa yang menjadi indikator yang dapat kita gunakan sebagai ukuran loyalitas dalam hubungan dalam pacaran? Apa yang menjadi indikator? Iya, yang dapat kita gunakan ukuran loyalty dalam hubungan pacaran. Oke. Yang pertama adalah rasa percaya. Rasa percaya. Ya. Oke. Kamu pilih kan karena kamu pengen buatnya, karena kamu merasa orang tersebut bisa membuat nyaman, kan begitu. Nah, kita itu harus sesuatu yang dari Tuhan itu akan membawa kita kepada suatu kenyamanan atau membawa kita pada satu kedamaian. Oke. Nah, caranya seperti apa? Memberikan yang namanya kerasa percaya, memberikan kepercayaan kepada pasangan kita itu. Percayakan saja. Nggak usah kayak anak-anak lah gitu. Yang harus diucapkan selamat pagi, selamat tidur, sudah makan, sudah ini. Nggak seperti itu. Jadi kita harus berikan kepercayaan dulu. Ya, itu indikatornya gitu loh. Bahwasanya kita memang ya mengasihi dia. Dan nggak perlu takut gitu. Kalau toh pada akhirnya cintanya cukup besar samamu, tanpa dikomandoin apapun dia pasti akan tetap jadi orang yang setia. Tapi kalau tidak, sehebat apapun kita menjaga, maka dia juga akan berpaling dari kita. Makanya nggak bisa jadi jaminan orang yang pacaran 8 tahun, durasi berteman atau berpacaran itu tidak berbanding lurus dengan yang namanya pernikahan. Belum tentu. Nah, tetapi yang pasti, kalau kita mengasihi, berarti kita memberikan kepercayaan. Kalau kita mengasihi, berarti kita memberikan dukungan. Jadi kalau hubungan itu justru membuat kita semakin flop atau semakin jauh daripada kehendak Tuhan, sebenarnya itu nggak benar gitu. Ada orang jadi makin jahat, jadi makin jauh dari Tuhan sejak dia pacaran. Nah, itu nggak benar. Nah, jadi hal-hal seperti itu yang bisa menjadi indikator kita. Pertama, yang membawa damai sejahtera. Kemudian yang kedua, bisa membawa kita semakin dekat dengan Tuhan.
Contoh nih misalnya begini. Kalau sama pacarnya misalnya gitu, ada temennya gitu, dia yang nggak kenal rokok jadi ngerokok, ya toh? Nah, itu berarti membawa kemunduran, bukan membawa kebaikan. Dia yang dulunya nggak pernah berhutang, akhirnya jadi berhutang. Itu kemunduran. Apakah Tuhan yang inginkan itu? Enggak dong. Gitu. Nah, kalau yang dari Tuhan indikatornya itu pasti membawa kita kepada semakin baik, semakin baik, semakin baik, dan semakin baik. Dulunya nggak pernah gereja, ketemu sama pasangan yang ini, akhirnya rajin ke gereja. Dulunya nggak pernah bahas firman Tuhan, setelah ketemu sama pasangan ini, akhirnya jadi bahas firman Tuhan. Dulu nggak pernah bangun pagi, setelah pacaran dengan ini, akhirnya jadi bangun pagi. Itu membawa kebaikan. Dan saya percaya indikatornya pasti membawa kebaikan. Itu yang berasal daripada Tuhan. Jadi seperti itu, yang membawa damai dan yang membawa kebaikan dan perbaikan dalam kehidupan kita. Oke, ya, jadi indikatornya adalah orang yang membawa damai. Iya. Oke Pak, ini satu pertanyaan lagi. Oke. Orang pencahayanya sudah agak capek saya lihat. Nah Pak, bagaimana tips menjaga kesetiaan dalam pernikahan Pak? Oke. Pertama, kasihilah Tuhanmu. Oke. Mengasihi Tuhan. Ingat baik, kita bisa membohongi siapapun. Kita bisa mendustai siapapun. Bahkan pasangan kita sekalipun. Tapi kalau orang yang mengasihi Tuhan, orang yang benar mengasihi Tuhan, dia tahu saya bisa bohong sama istri saya bisa bohong sama pendeta saya bisa bohong sama jemaat saya, tapi saya tidak bisa bohong pada Tuhan. Istri boleh tidak tahu, tetangga boleh tidak tahu, siapapun boleh nggak tahu, tapi Tuhan pasti tahu. Itu orang yang mengasihi Tuhan. Nah, jadi kalau mau langgeng hidup rumah tangga, ayo, biarlah semua komponen di keluarga itu adalah orang-orang yang mengasihi Tuhan. Mengasihi Tuhan, itu yang menjadi pondasinya. Dan dia tahu kebenaran firman Tuhan. Dia tahu, bukan dia menjadi setia bukan karena takut sama istri. Dia menjadi setia karena dia mengasihi Tuhannya. Karena firman Tuhan yang mengajarkan dan menyuruh dia untuk menjadi setia. Jadi bukan karena istri. Tidak. Tapi karena tahu, oh iya, sebagai orang percaya, sebagai orang yang kenal Tuhan, saya diperintahkan Tuhan untuk menjadi orang yang setia. Itu yang jadi dasarnya. Jadi dia tidak perlu dijaga-jaga, tidak perlu dirantai, nggak perlu di-cloning WA-nya dan sebagainya. Dia nggak takut handphonenya dibuka. Karena apa? Dia benar menjadi orang yang setia. Sama seperti contohnya Yusuf. Dia bisa mengambil keuntungan dari istri Potifar ketika dia menjadi budak. Tetapi dia tidak melakukan itu. Bukan karena dia nggak mau. Siapa sih manusia normal begitu? Kemudian kalau keuntungannya dia pasti untung. Karena apa? Akan menjadi kesayangan dari istri Potifar. Tetapi dia mengabaikan itu semuanya. Karena apa? Dia man of God. Dia manusia yang mengasihi Tuhannya. Dia takut sama Tuhan. Dia mengasihi Tuhannya. Karena itu dia tahu hidupnya harus menjadi hidup yang bisa dipercaya oleh Tuhan. Yang bisa sungguh-sungguh layak bagi Tuhan. Dan ingat baik, Tuhan itu punya banyak cara. Apalagi terlebih kalau orang berumah tangga itu sudah menjadi satu tubuh. Hati-hati bagi yang sudah berumah tangga. Pasti pasanganmu itu akan bisa merasakan ketika engkau mulai melakukan sesuatu yang tidak baik. Namanya satu tubuh. Kaki kita luka, pasti semua badan terasa. Kepala kita terluka, pasti semua badan juga terasa. Nah, Tuhan akan memberikan hikmat itu bagi orang-orang, ya, bagi mungkin istrinya, bagi mungkin suaminya. Nah, jadi saudaraku semua, ingatlah bahwasanya dasar dari semuanya kelanggengan berumah tangga itu adalah mengasihi Tuhan. Nah, kalau kita mengasihi Tuhan, maka kita mau melakukan firman. Dan kalau kita mau melakukan firman, kita mau hidup dengan jalan firman Tuhan. Dan kalau kita hidup dalam jalan firman Tuhan, kesetiaan akan menjadi ciri dan bagian dari kehidupan kita. Demikian.
Jadi bagi Anda yang belum menikah, cari pasangan itu yang paling utama adalah mengasihi Tuhan. Yes, betul sekali. Oke Pak, ada kesimpulan kira-kira? Oke, jadi kesimpulan buat tema kita malam hari ini. Kasih dan kesetiaan, cinta dan kesetiaan. Sesuatu yang berbarengan. Jangan katakan cinta kalau engkau tidak bisa setia. Dan tidak akan ada kesetiaan tanpa yang namanya mengasihi. Nah, karena itu yang menjadi dasar atau landasan dari kita semuanya adalah Tuhan kita. Memandang kepada Tuhan. Kita manusia berdosa yang selalu berkhianat, yang senantiasa melukai hati Tuhan. Tetapi dia tetap setia mau mengasihi kita. Nah, karena itu di dalam kehidupan kita juga demikian. Terlebih kita sebagai umat Tuhan, terlebih kita sebagai orang percaya. Biarlah kita menjadi orang yang senantiasa terwujud dalam kita itu orang-orang yang mengasihi. Dan kita wujudkan dari sikap hidup kita orang-orang yang setia. Setia dalam pekerjaan kita. Setia kita dalam peribadahan kita. Setia di dalam rumah tangga kita. Setia kita dalam persahabatan kita. Dalam segala hal kita menjadi orang yang setia. Nah, karena apa? Ini akan berkaitan dengan berkat yang akan diberikan Tuhan. Mukjizat yang Tuhan akan berikan. Dia akan memberikan kepada orang-orang yang berani bayar harga untuk setia. Menjadi setia itu tidak mudah. Itu butuh proses. Tapi dengar ini baik. Engkau pasti mampu melakukannya. Pandang selalu Tuhan. Standar kita selalu Tuhan. Dia yang mengasihi saya. Kenapa saya tidak bisa mengasihi sesama kita? Dia yang setia atas saya. Maka saya pun harus menjadi orang yang bisa setia di dalam segala hal. Sehingga pada akhirnya seperti firman Tuhan berkata, barang siapa yang bisa dipercaya dalam perkara yang kecil akan dipercayakan perkara yang besar. Engkau ingin mendapatkan sesuatu yang besar dari Tuhan, maka belajarlah menjadi orang yang setia. Dan kesetiaan itu pasti akan diganjar dengan upah yang luar biasa. Tuhan akan memakai orang-orang yang setia. Karena orang yang setia adalah orang yang percaya dan orang yang layak untuk dipercaya. Amin. Kita bersatu di dalam doa. Mungkin itu closing buat kita semuanya. Mari kita satukan hati kita berdoa. Bapa yang baik, Allah kami yang hidup, kami bersyukur malam ini Tuhan. Tuhan sudah boleh melawat kami dalam tayangan kami. Terima kasih untuk lawatanmu malam hari ini. Bapa, banyak hal yang sudah kami dengarkan malam hari ini. Banyak hal yang sudah kami bicarakan Tuhan. Dan kami percaya kebenaran firman-Mu adalah ya dan amin. Hamba berdoa bagi setiap yang mendengarkan tayangan ini malam hari ini. Bapa, biarlah kami tetap menjadi orang-orang yang terwujud kasih di dalam aplikasi kehidupan kami. Yang kami nampakkan melalui kesetiaan kami dalam berbagai bidang dalam hidup kami. Menjadi anak yang setia, menjadi suami dan istri yang setia, menjadi karyawan-karyawan yang setia, menjadi pemimpin yang setia. Tuhan Yesus, hamba berdoa bagi setiap anak-anak Tuhan yang mendengarkan tayangan ini. Biarlah Bapa, yang menjadi standar kami adalah Engkau saja. Engkau Tuhan yang setia atas kami. Engkau Tuhan yang mengasihi hidup kami. Dan kami pun harus berlaku dan meneladani sama seperti Engkau. Tuhan, ajar kami untuk sungguh-sungguh mengasihi-Mu. Karena itulah yang menjadi dasar kebenaran dari hidup kami. Kami bisa berbohong kepada siapapun. Kami bisa menutupi apapun. Tetapi biarlah kami menyadari satu hal. Kami punya Tuhan yang akan tahu dan melihat segala sesuatu. Tidak ada yang tersembunyi di hadapan-Mu. Karena itu Bapa, biarlah setiap kami menjadi orang yang sungguh-sungguh mengasihi-Mu. Sehingga kami menjadi orang-orang yang senantiasa setia dari apa yang Kau percayakan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, berkati seluruh anak-anak-Mu. Berikan kekuatan untuk bisa menjadi orang yang setia. Bisa menjadi orang yang memancarkan kasih yang baik, yang membawa damai sejahtera-Mu. Terpuji nama-Mu Tuhan, ini doa kami. Dan kami alaskan doa kami dalam nama Putra-Mu yang kudus, Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Oke, jadi demikian tanya jawab kita hari ini ya. Mungkin ada gangguan teknis sedikit tadi, sekitar beberapa menit saja ya. Nah, teman-teman, ini kita kehabisan topik. Ya. Jadi silakan kirim topik apa yang kita angkat, nanti akan kita bahas. Ya.
Kalau ada topiknya dalam waktu dekat ini, mungkin minggu depan kita akan bahas. Ya, sampai di situ perjumpaan kita hari ini. Shalom teman-teman. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.